Perkenalkan, nama saya Nuril Ala Safina dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 22. Contoh yang pertama yaitu PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan milik negara bentuk perseroan terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan serta labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak juga gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi minyak, produksi gas, dan energi panas bumi. Sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, serta pengirimannya. Sesuai dengan hasil analisis kami, PT Pertamina memiliki banyak keunggulan. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi. Produk Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional. Di antaranya ada produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. ISO atau International Standard Organization adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional dari setiap negara di dunia. Yang kedua, Pertamina memiliki pelayanan yang baik. Pertamina sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke daerah-daerah terpencil. Kita bisa melihat Pertamina apabila sedang traveling ke desa-desa yang berada jauh dari kota ataupun daerah-daerah dekat gunung. 3. Sumber daya manusia yang handal. Karyawan di Pertamina merupakan orang-orang yang sudah profesional di dalam bidangnya dan memiliki kemampuan serta pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Karena itu, Pertamina juga memilih para karyawan dengan teliti dan dapat kita lihat bahwa pekerja di Pertamina tidak semudah yang kita bayangkan. Keempat, memiliki pengalaman di bidang migas. Pertamina sudah bergerak di bidang migas sejak tahun 1968. Dengan pengalaman yang cukup lama di bidang migas tersebut, dapat menjadi salah satu nilai tambah. Pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional berhubungan dengan dunia migas menjadikan Pertamina cukup disegani dalam bidang migas tersebut. Yang terakhir, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Teknologi informasi di Pertamina sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan adanya divisi SBTI atau Sistem Bisnis dan Teknologi Informasi ini menunjukkan bahwa adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi di PT Pertaminanya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aidina Rafa Nabila Cinda Gafika dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 7. Contoh yang kedua yaitu PT Pos Indonesia. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk dari Badan Usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia yang didirikan pada tahun 1746. Saham dari Pos Indonesia merupakan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Sesuai dengan analisis kami, PT Pos Indonesia memiliki banyak keunggulan. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, Pos Indonesia lebih terpercaya jika dibandingkan dengan produk lainnya yang memberikan layanan serupa, karena Pos Indonesia selalu menginginkan kepuasan bagi para konsumennya. Yang kedua, Pos Indonesia sudah dapat diakses dalam bentuk online pada tahun 2010. Pos Indonesia meluncurkan produk terbarunya, yaitu dengan menciptakan produk online, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat mengaksesnya. Kenalkan, nama saya Zahora Sianingrum Tri Arina dari kelas 10 IPS 3. Contoh yang ketiga yaitu PT Kereta Api Indonesia. PT KAI Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Sesuai dengan hasil analisis kami, PT Kereta Api Indonesia memiliki banyak keunggulan. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, keunggulan dari PT Kereta Api Indonesia yaitu lebih nyaman. Kereta api saat ini berbeda dengan kereta api beberapa tahun yang lalu. Jika sebelumnya banyak pedagang asongan yang berjualan di kereta dan kondisi kereta yang kotor, saat ini bisa duduk lega dan nyaman karena kondisi kereta yang sudah lebih bersih. Jenis subkelas tiket, misalnya untuk yang murah bisa pilih ekonomi, jika ingin yang lebih nyaman bisa memilih eksekutif. Namun tentunya harga juga lebih mahal dibandingkan kelas ekonomi. Yang kedua, keunggulan dari PT Kereta Api Indonesia yaitu harganya lebih terjangkau. Tiket kereta api memiliki harga yang berbeda-beda, tidak hanya tergantung dari subkelas yang dipilih, namun juga disebabkan karena jenis kereta dan kota tujuan dari kereta tersebut.
untuk mendapatkan harga yang lebih murah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan promo. Yang ketiga, keunggulan dari PT Kereta Api Indonesia yaitu lebih mudah didapat walaupun saat ini masih Pulau Jawa yang menggunakan kereta api sebagai alat transportasi. Namun untuk mendapatkan kereta api ke kota tujuan bisa lebih mudah. Hal tersebut karena bisa memesan tiket kereta api baik secara offline ataupun online. Secara offline, bisa beli langsung di stasiun, di travel agent atau di minimarket waralaba yang bekerja sama dengan KAI. Secara online, bisa membeli di situs KAI, situs booking tiket, ataupun di toko online terpercaya yang memiliki fitur untuk pemesanan tiket. Perkenalkan, nama saya Chandara Auliana Nafisa dari kelas 10 IPS 3 absen 11. Contoh yang keempat yaitu PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Sesuai dengan hasil analisis kami, PT PLN memiliki banyak keunggulan. Beberapa di antaranya yaitu, keunggulan yang pertama adalah tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. Maksudnya, jika Anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan memiliki banyak hutang, Anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang Anda setorkan, tidak lebih. Keunggulan yang kedua adalah kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik dan pemilik juga dapat berganti-ganti. Keunggulan yang ketiga adalah mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Keunggulan yang keempat adalah mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Yang kelima adalah manajemen dan spesialis memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal secara efisien. Perkenalkan, nama saya Alda Putri Patricia dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 4. Contoh yang kelima dan yang terakhir yaitu PT Telkom. PT Telkom Indonesia Tbk, biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Sesuai dengan hasil analisis kami, PT Telkom memiliki banyak keunggulan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi yang mahal. Selain itu, mereka juga telah memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas mencakup segenap wilayah tanah air, sehingga memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang kedua, pilihan produk dan cakupan beragam. Jenis layanan yang ditawarkan memiliki beragam produk merupakan keunggulan strategis yang dimiliki Telkom. Kapasitas dan infrastruktur Telkom juga menyediakan landasan yang kokoh dalam memenuhi kebutuhan di masa mendatang untuk kecepatan, konektivitas, dan pilihan yang lebih baik. Yang ketiga, keuangan yang dapat diatur dengan baik. Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas yang sehat. Posisi ini memperkuat kemampuan Telkom untuk mengumpulkan modal guna pengembangan jika dan ketika dibutuhkan. Yang keempat dan yang terakhir, tidak sembarangan memilih konsumen. Sejumlah departemen dan instansi pemerintah, tidak termasuk BUMN, membeli layanan Telkom sebagai pelanggan langsung, dengan termin yang dinegosiasikan secara komersil. Telkom tidak memberikan layanan secara cuma-cuma ataupun yang berbasis perusahaan sejenis. Telkom berurusan dengan berbagai departemen dan instansi pemerintah sebagai pelanggan secara terpisah satu dengan yang lainnya.